Jadi saya melihat bahwa ada sebuah potensi yang sangat luar biasa di sinetron Cinta Yasmin. Kayaknya orang-orang ini akan nge-shippingnya nggak akan kayak dulu lagi gitu. Nah, apakah ini akan berpengaruh? Kita tidak tahu. Tapi ada hal yang lain yang juga akan mempengaruhi adalah Arya Saloka sangat mungkin untuk awalnya mungkin akan jadi cameo, tapi sangat mungkin jika ternyata chemistry antara Amanda dengan salah satunya ini. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mari kita bahas tentang Amanda Manopo yang sinetronnya kemarin Cinta Yasmin baru saja tayang. Dan apakah akan terulang kisah cinta lokasi seperti yang dialami antara Amanda dan Arya Saloka? Seperti di Ikatan Cinta, tapi katanya benar. Dan apakah ini sebenarnya akan jadi sebuah perjalanan yang baru, karena kita mengingat bahwa Amanda Manopo ini terakhir dari keluarga yang juga religius, dan pasangannya, terutama Samuel ya, yang jelas-jelas sesama Kristen, Kristiani ini, yang sangat mungkin untuk bisa bersama nanti. Samuel belum menikah ya? Udah? Atau jangan-jangan memang pria yang sudah menikah adalah tipe incaran Amanda Manopo. Nah, kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Mas Denny, ini kan kembali lagi si Amanda ya. Apakah mengulang kesuksesan nggak sih sinetron terbaru? Oke, kita bahas tentang sinetronnya dulu. RCTI ini berusaha sekali untuk mengulang hokinya dalam Ikatan Cinta. Kalau saya melihat ini sebenarnya adalah sebuah comeback yang akan bagus ya untuk Amanda ya. Walaupun memang gosip dengan Arya Saloka ini belum mereda juga, tapi saya merasakan bahwa publik ini kangen terhadap Amanda saat dia harus berakting, dan aktingnya ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat percintaan yang harus struggling dalam sinetron-sinetron. Jadi saya melihat bahwa ada sebuah potensi yang sangat luar biasa di sinetron Cinta Yasmin. Apakah bisa mengalahkan atau bisa menyamai popularitas atau kesuksesan Ikatan Cinta? So far kalau saya kira di sini kayaknya belum. Karena saya akan jelaskan nanti. Tapi yang pertama saya ingin tunjukkan bahwa belum, dan sepertinya tidak akan. Bukan saya di sini ingin mengatakan menyumpahi atau mendahului Tuhan, bukan. Tapi kita harus tahu bahwa sinetron Ikatan Cinta ini naik saat media sosial itu belum segencar sekarang. Dan anak-anak Gen Z ini itu mungkin kalau dulu masih nonton sinetron, tapi kalau sekarang ini mereka ini nggak nonton sinetron, nontonnya TikTok. Kita tahu bahwa Gen Z pun ada yang sudah memasuki ke fase menjadi istri, dan milenial akhir yang sudah menjadi seorang ibu. Nah, mereka ini mungkin masih memiliki sebuah habit menonton sinetron. Tapi kalau yang nanti, sepertinya ini penonton-penontonnya ini adalah penonton ulangan yang akan nonton di sosial media. Jadi kalau ternyata memang akan terkenal, itu bisa. Tapi kalau akan menyamai, sepertinya akan sulit. Mengingat juga ada kenyataan yang lain yang tadi sudah saya katakan bahwa kalau dulu itu kan Arya Saloka ini wajahnya kan kelihatan wajah Indonesia banget. Dia seorang muslim, dia juga sudah menikah. Jadi kemungkinannya untuk akhirnya memiliki sebuah hubungan di luar layar kaca itu kecil. Walaupun akhirnya banyak yang percaya itu terjadi. Tapi untuk yang sekarang, sepertinya karena hubungan mereka ini mereka ini cocok walaupun ternyata sudah beristri juga ya. Tapi kayaknya orang-orang ini akan nge-shippingnya nggak akan kayak dulu lagi gitu. Nah, apakah ini akan berpengaruh? Kita tidak tahu. Tapi ada hal yang lain yang juga akan mempengaruhi adalah PR works dari si studionya ini. Apakah rumah produksinya akan juga mengendorse kedekatan mereka di luar layar kaca, ataukah mereka akan membiarkan ini saja seperti apa adanya? Kita tahu bahwa sinetron sebelumnya, Rizky Bilar dan Lesti, ini penontonnya ada tapi tidak menjadi fenomenal karena mereka tahu bahwa di luar ini sinetronnya, mereka ini sebenarnya hubungan suami istri yang baik-baik saja. Bahkan setelah melalui sebuah kasus kemarin, mereka tetap bersama. Jadi saat mereka menonton pun mereka ini tidak hanyut terhadap sebuah imersi yang kemudian terjadi. Tapi untuk yang nanti, selain tentang hal-hal tadi, dan juga permasalahan apakah rumah produksinya ini akan mendukung atau tidak, kita juga akan melihat bagaimana penulis cerita sepertinya di sini ini akan mendatangkan juga tim-tim yang mungkin akan sama. Nah, juga tentang bagaimana produksi ini dilakukan. Kalau penulis cerita sama, sutradara juga diharapkan ada orang-orang lama yang ada di sana. Harapannya yang akan bisa terjadi adalah
Ada satu hal yang mungkin kalau bukan penggemar Ikatan Cinta, mereka nggak akan pernah tahu bahwa sinetron Ikatan Cinta itu dilakukan di satu tempat. Dan mereka itu ada di sana setiap hari. Satu hotel yang di-booking, dan mereka itu nggak berteman dan berkomunikasi dengan luar kecuali lewat handphone. Dan akhirnya mereka berkomunikasi dengan hanya orang-orang yang di sana. Sejak Amanda Manopo sama Billy Syahputra, kemudian putus. Kemudian ada gosip di Sangkal. Gosipnya ternyata lebih kencang lagi. Terus Arya juga udah nggak bareng dengan Putri, melepas hijab dan sebagainya. Itu semua terjadi dalam hotel cinta itu tadi. Nah, jika itu dilakukan dengan sebuah style produksi yang sama, sangat mungkin ini akan terulang lagi. Tapi kembali, ini semua ada faktor dan kita tahu bahwa sekarang TV-nya itu nggak hanya TV, tapi ada sosial media yang menghidangkan juga berita-berita yang lebih nyata dan bisa lebih imersif kepada pemirsanya. Nah, mulai chemistry. Kalau dulu kan Arya sama Amanda kan kuat. Nah, ini kan Amanda dengan pasangan barunya di sinetron ini gimana? Di sini juga saya rasakan Amanda ini kayak akan tahan diri. Dia juga tidak ingin agar orang-orang akan mengecap dia sebagai perebut suami orang. Walaupun ini nggak pernah terbukti ya, tapi terus kemudian saat Arya Saloka nggak bareng dengan Putri Anne, terus kemudian Putri Anne juga menampakkan perbedaannya, itu kan nggak bisa dilepaskan tuduhan orang-orang terhadap hubungan atau chemistry antara Amanda Manopo dan suaminya Putri ini tadi. Maka di sini ini akan jadi satu hal yang juga akan membuat ini sulit. Sehingga sinetronnya pun ini nggak akan se-booming kemarin. Bahkan kalaupun kita akan melihat, ini bisa jadi hanya akan dijadikan, oh ini KW2-nya Ikatan Cinta. Walaupun kita tetap menanti. Karena apakah ini semua akan tetap persis seperti yang saya bacakan? Tentu saja tidak. Jika ternyata nanti sutradara atau stasiun TV-nya menemukan sebuah formulasi baru untuk membuat orang-orang ini tertarik untuk menonton lagi, dan bahkan membicarakan dengan lebih jauh lagi. Jadi saya pikir kesempatan itu ada walaupun kecil, tapi jika ini semua nggak digarap dan dibiarkan mengalir, saya pikir sih nggak akan pernah ada yang bisa mengalahkan Ikatan Cinta. Apakah akan kemungkinan Arya dilibatkan nanti? Nah, sesuatu yang saya simpan untuk terakhir. Iya, Arya Saloka sangat mungkin untuk, awalnya mungkin akan jadi cameo, tapi sangat mungkin jika ternyata chemistry antara Amanda dengan salah satunya ini, Samuel dan satu lagi siapa? Ya, Kenny Austin ini tadi ternyata memang cocok memasukkan satu figur yang wajahnya Indonesia banget. Gak ada yang keliru. Dan kita tahu Arya Saloka kemarin di Gadis Kretek juga lumayan sangat luar biasa bareng dengan Putri Marino. Sehingga saya sih sangat-sangat yakin Arya Saloka akan bisa diundang masuk ke dalam Cinta Jasmine entah di episode keberapa nanti. Cinta dalam balutan cerita, di layar kaca dan di dunia nyata, kadang susah untuk kita bedakan. Apalagi dengan kisah cinta para influencer dan YouTuber yang kita kira mereka ini settingan, tapi ternyata berakhir di pelaminan. Maka yuk kita ikuti, kita ambil nilai positifnya, dan kita doakan yang terbaik untuk mereka. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengajak kalian semua untuk mensubscribe, mengikuti channel, dan juga membagikan video-video dari channel YouTube SG Entertainment, karena hanya di sana semua berita terkurasi dan dilahirkan langsung dari tangan yang pernah melahirkan konten-konten viral dan juga infotainment di masa-masa sebelumnya. Yang saya yakin kalian pasti tahu apa yang saya maksudkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.